Seorang pria dengan menggunakan topeng menyelinap ke area persawahan kemudian dengan senjata tajamnya menghabisi salah satu petani yang tengah berada di sawahnya. Keesokan harinya seluruh warga di desa itu berkumpul untuk melihat keadaan korban yang sudah tidak bisa ditolong. Tak lama, beberapa petugas datang dan memeriksa korban yang sudah terendam air selama 1 malam itu. Seorang pria setengah baya itu menjadi korban dari seorang yang tidak ia kenal dengan topengnya. Rajbir Singh yang merupakan salah satu petugas di tempat itu menanyakan siapa yang pertama kali menemukan mayat itu. Magar yang merupakan orang pertama menemukannya mengakui ia melihat mayat itu ketika ia hendak pergi ke ladangnya, yang kebetulan berdekatan dengan ladang milik si korban. Magar juga menjelaskan kalau korban adalah salah satu warga di desa mereka. Petugas forensik pun memeriksa tubuh korban yang kebetulan masih di tempat itu. Rajbir Singh memeriksa luka yang terdapat di leher korban. Petugas yang memeriksa menemukan dompet dan masih terdapat uang di dalamnya. Rajbir memutuskan itu adalah pembunuhan murni, bukan merupakan perampokan. Berita kematian warga yang dibunuh secara misterius menjadi pembicaraan semua warga yang ada di desa itu. Beberapa anggota keluarga yang dimintai keterangan pun mengaku tidak memiliki orang yang dicurigai karena keluarga mereka tidak memiliki musuh. Lagi, pembunuhan terjadi, kali ini di dekat danau di desa yang sama. Semua petugas segera melakukan tugasnya dengan baik. Rajbir pun ikut dalam pemeriksaan itu. Dengan luka yang sama seperti korban pertama, pembunuh kejam itu benar-benar menghabisi mangsanya. Petugas memeriksa juga mengakui itu murni pembunuhan karena dompet dan uang korban masih utuh tersimpan di saku korban. Rajbir meminta Saurup, rekan kerjanya, untuk memeriksa seluruh penduduk desa dan memintanya melaporkan sesuatu yang mencurigakan. Saurup menjalani tugasnya. Ia beserta petugas lain mendatangi tiap-tiap warga desa dari rumah ke rumah. Mereka dimintai keterangan bahkan memeriksa rumah warga desa. Hingga mereka menangkap seorang pemuda yang bernama Rama karena memiliki perilaku yang mencurigakan di tempat itu. Saurup melaporkan semua yang telah ia lakukan bersama timnya. Mereka telah menangkap 5 orang yang mereka curigai. Salah satunya adalah Rama. Dari Rama mereka mendapatkan keterangan kalau ia melihat seseorang yang mencurigakan. Mereka pun segera ke tempat itu dan menemukan seorang pria dengan perlengkapan obat-obatan terlarang. Bahkan mereka menemukan sebilah senjata di atas mejanya. Pria tersebut pun tertidur pulas, tidak menyadari kalau mereka memeriksa tempatnya. Pria tersebut dibangunkan paksa dan dibawa ke kantor polisi. Walaupun ia membela diri, mengatakan bukan dirinya yang melakukan pembunuhan itu. Janab, hoya ki ya janab? Janab. Sampai ke kantor polisi, pria itu dipukuli dan diminta mengakui kesalahannya. Tapi pria itu tetap tidak mengakui dirinya adalah pelaku pembunuhan itu. Rajbir memanggil salah satu dari mereka dan memberikan keterangan kalau ia telah melihat pria mabuk itu. Saksi itu menyebutkan ia jelas melihat pria itu dengan penampilan yang mencurigakan. Ia juga melihat pria itu membawa belati yang disembunyikan di balik kainnya. Rajbir mendatangi ruangan yang terdapat pria itu, tetapi pria itu bersumpah tidak melakukan pembunuhan tersebut. Ia mengakui memang memiliki belati dan membawanya untuk menjaganya karena ia mau membeli obatnya yang habis. Ia membeli obat itu dengan sangat hati-hati. Setelah membeli obat itu, dia mengakui segera kembali dan menggunakan obat itu hingga ia tertidur dan polisi datang menjemputnya. Rajbir yang tahu pengakuan pria itu benar segera meninggalkannya dan berpikir cara lain untuk menemukan pelakunya.
Rajbir mendatangi warga yang sudah sengaja dikumpulkan ketua desa mereka. Rajbir memberi mereka nasihat dan masukan untuk saling bekerja sama bila ada yang mencurigakan, segera laporkan pada pihak kepolisian. ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਤਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ Salah satu warga mengatakan kejadian sekarang sama dengan kejadian 20 tahun yang lalu dengan luka yang sama di area leher. Pelaku bernama Santok Singh. Ia yang tidak memiliki kedua orang tua membuat mereka mencarikan jodoh untuknya. Namun jodoh Santok tidak lama karena istrinya meninggal saat melahirkan. Kemudian, saat anaknya berumur 7 atau 8 tahun, Santok dihabisi dengan luka di lehernya. Putra Santok bernama Tezi, namun ia tidak tumbuh seperti laki-laki pada umumnya. Ia tidak memiliki lidah hingga ia sulit berbicara dan banyak warga yang mengasihaninya dengan memberinya makanan dan baju serta tempat tinggal. ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣ Di perjalanan ke kantornya, Rajbir dan Saurup mulai mencurigai Tezi. Namun mereka tidak menampik tidak mungkin orang polos seperti Tezi melakukannya. ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੋ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਰ ਦੋ Tak lama petugas lab menelpon Rajbir dan memintanya untuk bisa ke laboratorium. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲੂ ਮਿਲੇ Mereka yang telah tiba segera menemui petugas lab yang sudah menunggu. Ia mengatakan kalau korban dihabisi bukan dengan senjata tajam, melainkan dengan senjata yang memiliki gigi tajam atau gergaji atau alat sejenisnya. Ia mengatakan kalau ini mungkin menjadi petunjuk kuat untuk bisa melanjutkan penyelidikan. Petugas itu menyatakan kalau pelaku kira-kira 5 kaki 6 inci. Rajbir mengiyakan keterangan yang diberikan oleh petugas laboratorium itu dan meninggalkannya untuk melanjutkan perjalanannya. ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਾਰ ਦੀ ਕਲੂ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ Malam itu seorang warga yang mengalami mogok pada motornya tiba-tiba ditahan oleh warga dan dinasihati untuk berhati-hati karena sedang terjadi pembunuhan berturut-turut. Jit yang dalam keadaan mabuk malah menyepelekan apa yang dikatakan salah satu tetangganya itu. Namun ia terkejut ketika motornya sudah bisa dihidupkan. Ia melihat seorang bertopeng seram membawa senjata tajam segera menyerangnya tanpa berbicara sedikit pun. Jit pun tergeletak dengan darah mengucur di area lehernya. Pelaku yang sudah melakukan pembunuhan itu melangkah menjauh dari tempat kejadian dan memasuki sebuah area gudang dan meletakkan senjatanya di lantai 1 dan membuka topengnya. Lagi-lagi penduduk geger dengan ditemukannya Jit sebagai korban berikutnya. Rajbir pun segera mendatangi tempat itu dan mendengar banyak protes dari warga karena ia belum juga bisa menemukan pembunuh sebenarnya. Ia dianggap lambat untuk bekerja karena korban terus berjatuhan. Rajbir yang memeriksa tempat itu menemukan gelang di salah satu ban motor Jit. Ia teringat Tezi pernah memakai gelang itu. Ia meminta warga untuk mengantarnya mencari Tezi. Belum juga mereka tiba di tempat tinggal Tezi, mereka bertemu dengannya. Rajbir segera menampar Tezi namun warga membelanya. Rajbir terkejut ketika melihat gelang yang ia temukan di sepeda motor Jit masih digunakan oleh Tezi. Rajbir tidak lagi meneruskan pemukulan itu dan warga segera menolongnya dan membawanya pulang. Walau dalam keadaan kekurangan, Tezi selalu berdoa di kuil dan selalu teringat dengan ayahnya yang selalu menggendongnya ke semua tempat terutama ke kuil. Ia juga teringat betapa bahagianya ia ketika kecil, ayahnya dengan penuh cinta mengurusnya walaupun tidak memiliki ibu. Ia juga ingat bagaimana ayahnya mengajarinya ketika berada di ladang. Hingga semua itu hancur ketika ayahnya telah tiada. Hingga ia hidup dari belas kasih orang-orang desa kepadanya. Sejak itu ia tidak lagi merasakan kasih sayang ayahnya. Tezi menjerit menangis pedih karena semua yang terjadi dalam hidupnya. Rajbir mendatangi kediaman kepala desa yang memintanya segera menyelesaikan penyelidikan ini. Rajbir menjelaskan kalau ia dan timnya pun bekerja keras untuk mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Rajbir mengungkit kembali kejadian pembunuhan Santok. Kepala desa itu mengungkapkan kalau ia pernah dijadikan tersangka.
karena ia pernah berselisih paham dengan Santok tentang uang dan saat itu Santok adalah petaninya. ਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋ Setelah perselisihan itu, Santok pergi meninggalkan desa, namun beberapa hari kemudian ia ditemukan telah dihabisi. Polisi melepaskan namanya dari salah satu pelaku karena mereka tidak menemukan bukti jelas kalau ia merupakan pelakunya. Kepala desa itu menyebutkan lagi nama-nama yang terdaftar menjadi pelaku dan Rajbir sedikit terkejut karena semua nama-nama itu adalah korban dari pembunuhan tersebut. Rajbir menarik kesimpulan kalau 5 orang yang tercatat itu ada hubungannya dengan kematian Santok. Hingga Ashok Lala dan kepala desa yang akan menjadi incaran pelaku. Saurabh diminta untuk menghubungi Ashok Lala dan menemuinya, namun belum juga Ashok dipanggil, ia telah dihabisi. Kepala desa yang dihubungi oleh warga merasa sangat terkejut. Mereka dengan cepat mendatangi tempat Ashok Lala. Luka di kepala Ashok Lala sedikit berbeda dengan luka dari ketiga korban sebelumnya. Rajbir yang menemukan sebuah bukti segera membawanya dan meminta kepala desa untuk berhati-hati, karena kemungkinan korban selanjutnya adalah dirinya. Kepala desa yang mencurigai Tezi meminta Rajbir untuk bisa segera menangkapnya. Namun Rajbir yang belum memiliki bukti meminta mereka bersabar. Rajbir terkejut ketika tahu kepala desa telah meninggalkan desa tanpa memberitahu istrinya. Kepala desa yang menemui Rajbir dimintai keterangan tentang Santok. Ia mengatakan dirinya adalah seorang petani yang bekerja dengan mereka. Namun kepala desa sangat marah ketika tahu Santok mencoba menggoda istrinya. ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪੈਨ ਤੋਂ ਵਢਾਈਏ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਵੱਡਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਈ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਆ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਵੀ ਚੱਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਡਰਮੀ ਪਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ Ia yang sedang berkumpul dengan 4 temannya kemudian mengusir Santok dari tempatnya dan memukulinya. Di hadapan teman-temannya ia terus dipukuli. Istrinya pun membela kalau ia dan Santok tidak memiliki hubungan apapun. Keempat teman kepala desa meminta Santok untuk pergi dan mencoba menenangkan istrinya. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ Rajbir yang sudah mendapatkan cerita dari istri kepala desa segera pergi dari tempat itu dan mencoba menyelidiki lagi. Laksman, orang terakhir yang bertemu dengan Jit, dipanggil oleh Rajbir untuk memberikan keterangan. Ia mengatakan apa yang ia ketahui dan ia meminta tolong kepadanya untuk memperhatikan gerak-gerik Rob, istri dari kepala desa. Laksman yang tidak mengerti maksud Rajbir hanya mengiyakan saja perintah yang diberikan kepadanya. ਪਰ ਰੂਪ ਤੇ ਕਾਤੋਂ ਜਨਾਬ Rajbir tiba-tiba memiliki ide untuk mengetahui siapa inspektur yang menyelidiki kasus Santok 20 tahun lalu. Ia diminta untuk menemukan alamat petugas itu. ਕਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਜਨਾਬ Tezi yang berada di rumah Kuldep teringat kalau ia yang menghabisi Kuldep saat melihat foto Kuldep. ਡੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਮੈਂ ਖਾ ਜਾ ਕਰ ਸੰਦੇਹਾ ਓਏ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕੰਜਰ ਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੱਠੇ ਵੜ ਰੱਖਿਆ ਓਏ Ia pun pergi begitu saja ketika ibu Kuldep memberikan roti untuk makan malamnya ketika mengingat itu semua. Ruth yang berada dalam pengawasan Laksman keluar rumah dan menemui seseorang. Laksman mengintip kegiatan mereka, namun saat ia sedang memperhatikannya, tiba-tiba teman-teman Laksman menegurnya hingga keduanya menghilang dari pandangan Laksman. ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਾਨਾ ਵੀ ਭਲੇਖਾ Manmohan Singh yang dulu adalah petugas pemeriksa kematian Santok didatangi oleh Rajbir dan Saurabh di tempat tinggalnya. Namun sayang Inspektur Busan sudah meninggal dunia. Manmohan memeriksa kembali berkas kasus itu karena sekarang ada kesamaan dengan kasus pembunuhan Santok. ਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ Manmohan mengungkap kalau Balwan Singh Barat yang merupakan kepala desa di desa Nasipura memiliki persahabatan dengan MLA dan berhasil menutup kasusnya dengan suap yang mereka berikan.
Rajbir baru tahu kalau Balwan dan keempat temannya adalah pembunuh Santok. Mereka meninggalkan tempat tinggal Mamohan. Tak lama Rajbir mendapatkan telepon dari petugas laboratorium kalau sidik jari di tubuh Asok Lala adalah sidik jari Tesi. Rajbir dan Saurup segera menuju desa Nasipura. Sementara Balwan yang telah kembali ke desanya telah menyiapkan senjata api untuk menghabisi orang yang akan menghabisi dirinya. Namun istri Balwan malah menantangnya. Bila Balwan takut harusnya menghabisi orang yang ia curigai, Balwan pun terdiam dan pergi begitu saja. Tak lama Rajbir menelponnya. Ruf mengatakan kalau Balwan pergi meninggalkan rumah dengan membawa senjata api. Saurup diminta mengendarai mobil mereka lebih cepat agar bisa menyelamatkan korban berikutnya. Balwan mendatangi kediaman Tezi. Ia mengendap-endap ke ruangannya. Balwan menajamkan telinganya ketika masuk ke ruangan milik Tezi. Namun tiba-tiba kepalanya dipukul dari belakang hingga ia tersungkur. Tezi mengikat tubuh Balwan dan ia mengatakan kalau Balwan adalah pembunuh ayahnya. Balwan memohon untuk tidak menghabisinya, tapi Tezi tidak mengindahkannya. Bersamaan dengan datangnya Rajbir dan anak buahnya Balwan berhasil dihabisi oleh Tezi. Semua petugas segera menangkap Tezi dan membawanya keluar dari rumah itu. Mereka juga mendatangi Ruf dan Rajbir mengatakan kalau Ruf adalah otak dari pembunuhan ini semua. Ruf yang mencintai Santok menggunakan kesempatan ini untuk menghabisi semua pembunuh Santok. Ruf mengakui kebenarannya. Ia membalas dendam untuk Santok karena selama berumah tangga dengan Balwan ia tidak pernah bersikap lembut padanya. Bahkan ia seringkali berbuat kasar di hadapan Santok. Ruf dan Santok yang saling mencintai sering menghabiskan waktu bersama saat Balwan tidak ada di kediamannya. Bahkan mereka berencana untuk melarikan diri dari desa dan hidup bersama. Santok pun bahagia terlebih karena Ruf juga menyayangi Tezi seperti putranya sendiri. Mereka merencanakan akan pergi lusa dan akan pergi saat matahari mulai terbit. Namun rencana indah mereka tidak terwujud karena Balwan mengetahui perselingkuhan mereka. Ia bersama 4 temannya mendatangi Santok. Balwan sangat marah pada Santok terlebih saat ia terang-terangan mengakui cintanya pada Ruf. Balwan segera menghabisi Santok. Ruf dan Tezi yang mengintip hanya bisa menangis dalam diam. 20 tahun berikutnya, Ruf mendatangi Tezi dan memberikan senjata yang pernah menghabisi ayahnya. Tezi ketakutan melihat senjata itu. Ruf dengan cepat mengajari Tezi untuk tidak takut melihat senjata itu dan meminta Tezi untuk menggunakan senjata tersebut untuk menghabisi orang-orang yang pernah menghabisi Santok. Ia mau Tezi membalaskan semua dendamnya kepada mereka semua. अपने तोहां दा बदला ले। Tezi menerima senjata tersebut dan mulai menjalankan misi mereka. Rajbir mengungkapkan kalau ia tahu Ruf di balik ini ketika mendapatkan gelang Ruf yang tertinggal di sepeda milik Jit. लेकिन यहाँ तो क्यों नहीं? ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖਮਣੀ Ruf dibawa ke kantor polisi untuk bertanggung jawab atas semua kesalahannya. Keputusan sidang menyatakan kalau Tezi tidak bersalah karena penyakit mental yang dimilikinya dan ia dimanfaatkan oleh Ruf dan Ruflah yang bersalah dan dihukum seumur hidup penjara. Namun Tezi yang dikeluarkan dari penjara tidak lagi diterima baik oleh warga di desanya. Mereka tampak ketakutan, bahkan semua orang-orang yang biasanya dekat dengannya kini menjauhinya, walaupun berulang kali ia meminta maaf pada mereka. Tezi hanya sendirian menjalani hidup. Semua warga dikumpulkan untuk berdoa bersama agar Tuhan tidak marah dan memberikan bencana. Tezi yang ikut berdoa berusaha agar lilin doa bisa hidup, karena menurut pendeta yang ada di tempat itu, bila lilin doa tidak hidup maka desa mereka akan didatangi bencana. Tezi berhasil menghidupkan lilin doa dan berseru di hadapan semuanya kalau Tuhan Maha Besar. Film pun selesai.